Om Swastiastu yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Hindu Negeri Ida Bagus Sugriwa Denpasar. Perkenalkan, nama saya Inengah Sujana, NIM 2311181103. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning pada materi Yatnya dalam cerita Mahabharata, kelas 11 IPS 1. Mari kita simak videonya. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini kalian? Baik. Kalian sehat semua? Belum sarapan? Ada yang belum sarapan hari ini? Ada semua ya? Untuk mengawali pada hari ini, Bapak awali dulu kegiatan hari ini pembelajaran kita dengan mengucapkan Pangan Jali Umat, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Awigdam Astu Namo Sidam, Om Anu Badrah Kercato Wiswata. Semoga pikiran yang positif datang dari segala penjuru. Widya Astungkara, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Depi. Silakan Depi untuk berdoa bersama. Om Saraswati Namostubhyam. Sidir bawa tumi sadam. Terima kasih Depi sudah memimpin doa pada hari ini. Terlebih dahulu kita Bapak absen dulu. Nyoman Mei Estiani ya. Ketut Rama Krisdayanti, Igede Pramayoga, Nikade Depiani, Komang Panji Anggara, Komang Manis Bakat Sari, Niluh Putu Wida Iswari, Niputu Gita Nopiani, Iketut Asistiasi. Hari ini absen semua, sekolah semua. Terlebih dahulu kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional.
Terima kasih anak-anak, tepuk tangan terlebih dahulu udah mau menyimakkan pada hari ini. Motif apa namanya untuk pembelajaran hari ini supaya lebih semangat lagi. Oke, untuk lebih semangat lagi Bapak akan duduk dulu. Lebih dahulu anak-anak, Bapak akan memberikan kalian ice breaking. Ice breaking yang Bapak akan berikan hari ini adalah clue-nya adalah bola kertas. Paham? Sekarang boleh diacak oleh dari Mei, diremes dulu. Oke. Dikasih sama Gita. Gita. Oke. Lah Gita ke Panji. Lah ke Panji ke Prama. Alan. Gita. Gita apa Prama? Gita, ayo dibuka Gita. Boleh berdiri. Sambil berdiri ya. Pertanyaannya dibacakan dan nanti langsung kalian jawab. Si Gita jawab. Silakan. Pertanyaannya, apa pengertian resirna? Resirna itu pembayaran hutang kepada guru. Betul? Apa gimana anak-anak? Benar. Resirna adalah kita membayar hutang kita kepada guru atau orang suci. Bukan orang tua ya, orang suci. Betul. Silakan. Oke, sekarang siap? Ini salah satu adalah di mana kita akan melanjutkan materi kita. Sebelum itu Bapak akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, supaya kalian tahu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Ya, masih di dalam yatnya, tapi bagian yang selanjutnya. Indikatornya seperti apa? Oke, dilihat dulu. Menyajikan pelaksanaan yatnya menurut menyajikan pelaksanaan yatnya menurut Mahabharata dalam kehidupan, sehingga mengamalkan nilai-nilai yatnya sesuai dengan ajaran Mahabharata dan mengamalkan nilai-nilai yatnya
sejalan dengan ajaran Mahabharata dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Tapi indikator yang kita akan pelajari adalah yang pertama adalah jenis-jenis yadnya. Yang kedua adalah kitab Mahabharata itu kedudukan di kitab suci seperti apa. Dalam dalam kitab suci agama Hindu, Weda, kitab Mahabharata ada di bagian mana? Paham? Oke. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang tergandung dalam kisah Mahabharata. Itu. Paham? Dan nanti ada Astadasa Parwa. Itu yang kita akan bahas pada hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya adalah kalian sudah mempersiapkan yang sudah Bapak perintahkan minggu lalu. Pertama, kalian membawa handphone kalian. Sudah? Nah, nanti kalian akan menggunakan itu untuk mengerjakan diskusi, tanya jawab, dan membuat diskusi itu dibuat PowerPoint kalau bisa nanti. Oke, kita tampilkan hasil karya kalian nanti. Diskusi nanti kita akan berdiskusi, nanti Bapak membuat satu masalah dan Bapak akan membagi LKPD. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video yang kalian simak. Nih, video ini kalian simak. Nah, video ini adalah yang kalian simak terlebih dahulu. Kalian pahami dulu video ini menceritakan tentang apa. Oke, didengarkan sampai selesai. Siap ya? Oke, fokus. Kelihatan, Mang? Kelihatan? Yang di belakang kelihatan? Masyarakat Bali khususnya yang menganut agama Hindu dalam kehidupan sehari-harinya melaksanakan beragam jenis dan bentuk upacara keagamaan. Pelaksanaan upacara keagamaan dalam ajaran agama Hindu disebut dengan yatnya atau korban suci yang tulus ikhlas. Dalam kitab suci Weda menegaskan bahwa yatnya merupakan pengejawantahan ajaran Weda yang dilukiskan dalam bentuk simbol-simbol atau niasa. Setelah kalian melihat dan mendengarkan video tadi, apa yang kalian tangkap di sana? Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Silakan. Yang asli nggak boleh diganti sama yang buatan, Pak. Contohnya kalau hidup itu harus dikorbanin, bukan dari gantian foto tadi. Oke, ada lagi. Pertama, kata si Komang adalah kita tidak boleh mengganti simbol dengan menggunakan simbol-simbol yang tidak nyata. Yang tidak, karena jelas tadi kan. Alasannya ada nggak tadi? Apa alasannya, Mang? Alasannya itu karena kalau pakai foto itu dia tidak menghasilkan energi, Pak. Oke, jadi benar. Kita menggunakan yang hidup karena akan mengembalikan energi itu ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa supaya mendapatkan energi yang baru. Nah, yang Bapak akan jelaskan pada hari ini adalah jenis-jenis yatnya. Oke, selanjutnya kedudukan kitab Mahabharata dalam kitab suci. Nilai-nilai yatnya dalam cerita Mahabharata. Ada link di sana dan ada penutup dan terakhir Astadasa Parwa. Itu. Ini yang kita bahas. Ini kan sebagai yang pertama jenis kedudukan Astadasa Parwa dan nilai-nilai yatnya dalam cerita Mahabharata. Jenis-jenis yatnya. Nah, Pustaka Suci Agastya Parwa tersebut menjadi rujukan pelaksanaan yatnya bagi umat Hindu Nusantara. Nah, jenis yatnya itu ada berapa?
kali 5. Disebut dengan pancayatnya, betul. Yang pertama yaitu riwayatnya. Yang kedua, riwayatnya. Fitrah. Buta, riwayatnya. Dan manusia riwayatnya. Oke, sebenarnya manusia dulu baru ke buta. Maaf, Bapak ya, manusia dulu baru ke buta. Nah, inilah cara kita dalam kita tadi membayar hutang kita, karena ianya itu yang mendasari atau yang melandasi adalah hutang trirena yang wajib kita bayar. Kita bayar dengan melaksanakan panca yadnya dari 3 menjadi 5. Ya, Bapak kasih alas contohnya. Tahu yang kita lakukan apa? Sembahyang. Yo Debbie, sembahyang. Nih, kita Mahabharata merupakan kitab suci Weda sebagian semerti. Kitab suci Weda dibagi 2. Apa saja? Seruti dan semerti. Seruti dan semerti. Jadi kitab suci Weda yang kitab Mahabharata bagian dari kitab semerti. Semerti itu ingatan, wahyu dasar yang widiwasi yang ditulis kembali berdasarkan ingatan para maharesi. Kejadiannya kejadian yang nyata yang menceritakan kisah-kisah kepahlawanan masa lampau. Tuh, kita Mahabharata disusun oleh maharesi Vyasa. Ini nak, makanya berdasarkan ingatan. Kita Mahabharata dibagi menjadi 18 parwa atau asta dasa parwa. Ini dalam bahasa Sanskerta. Asta itu 8, dasa itu 10. Nah, 8 tambah 10 18. Parwa itu bagian. Jadi ada 18 bagian. Paham ya? Oke, nanti kita Nah, inilah ke-18 parwa itu. Adi parwa, Sabha parwa, Wana parwa, Wirata parwa, Udyoga parwa, Bisma parwa, Drona parwa, Karna parwa, Salya parwa, Saupitika parwa, Setri parwa, Santi parwa, Anusasana parwa, Aswamedika parwa, Asrama parwa, Mausala parwa, Mahaprastika parwa, dan terakhir adalah Sorga Rohanika. Iya, Sorga Rohanaka parwa. Nilai-nilai yadnya dalam kitab Mahabharata apa aja? Yang pertama, nilai dharma. Dharma itu apa? Kebaikan, kebenaran. Itu pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan Bapak adalah apa yadnya apa dari kelima itu? Pilih salah satu nih. Si Wida. Oke. Dari kelima yadnya itu, yadnya mana yang sudah kalian lakukan? Yadnya itu Pak, bisa dibilang sudah hampir semuanya Pak. Misalkan, contoh yang kamu sudah lakukan apa saja? Di dewa yadnya apa? Dewa yadnya bersembahyang, pagi atau sore. Ya, lagi di WA saja. Ya, link dan apa namanya? LKPD-nya. Sebelum itu, selain itu Bapak akan membagi kelompok. Nah, bagi kelompok ya, Bapak kita bagi kelompok terlebih dahulu. Silakan dibagi, mencari kelompoknya, memilih sendiri apa Bapak yang menentukan? Pilih sendiri, cepat, yuk. Waktu kasih Bapak, cari temannya yang kalian Oke. Ini kan tadi kita membahas tentang jenis-jenis
Yatnya. Nah, ini kan ada sedikit nih di depan nih. Setelah itu kita mau ke pertemuan kedua. Ini dikerjakan. Ya. Nah, kita ke pertemuan kedua nih. Nah, ini dia. Nih. Tujuannya nih. Kalau yang tidak bisa tidak mengerti ditanyakan sama Bapak ya. Oke. Videonya Bapak kirim lagi, Bapak tayangkan lagi nih. Tayangkan lagi ya. Oke. Buatnya kalian buat dulu, setelah dibuat kotak kalian bisa dibuat ke PPT-nya. Ya, dibuat di pertanyaan nggak perlu dianu, nanti kan pertanyaan yang kalian bacakan, nanti kalian jawab diskusinya kamu di sana di situ. Tapi kita ini yang bukan yang parwa-parwa itu kita 9. Iya, 9. 1 sampai 9 sini. Ya, Pak, kan ini kelompok 1 apa kelompok 2? 1. Ini kelompok 2. Jadi kelompok 1 adalah membahas, itu kan ada kita membahas tentang Asta Dasa Parwa tuh, tentang cerita-cerita di situ. Jadi 1 sampai 9 parwa di sini. Ya, Bapak bagi. Yang di sini adalah yang kedua ini. Yang ketiganya yang ini, mana? Bawahnya. Nih. Nah, jadi Bapak bentuk di sini. Kan nilainya di situ. Di sini yang perhatikan, yang ketiganya dalam LKPD itu yang dikerjakan kelompok itu ada di sini Dewa Yatnya sampai Pitra. Di sini adalah Buddha dari dari Resi. Sini Dari Pitra gitu Pak. Pitra ya? Pitra, manusia sama kita. Pitra sama manusia nih. Bapak kasih waktu 40 menit cukup nggak? Cukup ya? 40 menit cukup. Oke. Ini dari Pitra sampai Buta. Ya sembuh tak. Oke. Dia dibagi makanya. Malaysia Buta. Masih berapa menit lagi, Pak? Masih lama. Masih lama ya. Bapak Kak, ini baru 20 menit. Over 20 menit. Nah, cepat 20 menit lagi. Oke. Kalau sobatnya baik-baik. Gimana? Sudah mau selesai? Bentar lagi, Pak. Oke. karena kita permasalahan yang terdapat dalam masyarakat satu menjadi solusi yang ada di dalam permasalahan dan 10 menit lagi. Satu dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semua ya. Kami dari kelompok 1 berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Panjagara. saya Desiani.
Nurul Distiani. Saya Tasik Yasi. Saya Nurul Desari. Saya Komang Arya. Untuk perkenalan dari kami dan materinya akan dibacakan oleh teman Mei. Bagian-bagian Astadasa Parwa terdiri dari 18 Astadasa Parwa. Yang pertama ada Adi Parwa. Pada bagian Adi Parwa berisi tentang kisah Dewa Dewi, para resi, dan para leluhur Jana Mei Jaya. Yang kedua ada Sabah Parwa. Parwa kedua yakni Sabah Parwa ini berkisah tentang pendirian Indra Prasta yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Raja Surya oleh Yudhistira dan saudaranya. Yang ketiga ada Wana Parwa, berkisah tentang perjalanan para Pandawa saat mengalami masa pengasingan selama 12 tahun di hutan. Yang keempat ada Wirata Parwa. Parwa keempat yakni Wirata Parwa yang bercerita tentang masa penyamaran Pandawa setelah menjalani pengasingan selama 12 tahun. Yang kelima ada Udyoga Parwa. Parwa kelima yakni Udyoga Parwa mengisahkan tentang kembalinya Pandawa ke Indraprasta setelah menjalani masa pengasingan dan penyamaran. Yang keenam ada Bisma Parwa. Parwa keenam yakni Bisma Parwa yang berkisah tentang Resi Bisma menjadi panglima perang dari Kurawa. Yang ketujuh ada Drona Parwa. Selanjutnya adalah bagian ketujuh yakni Drona Parwa yang berkisah tentang Resi Drona yang menggantikan Bisma sebagai panglima perang Kurawa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum tutup, kami akan membuka sesi tanya jawab. Pelaksanaan kutayatnya dibagi jadi beberapa tingkat urutan. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Angga. Jawabannya yang pertama yaitu upacara kutayatnya dalam tingkat yang kecil. Upacara ini disebut dengan sebehan dengan lauk-lauk yang sama sederhana seperti bawang merah, jahe, garam, dan lainnya. Kutayatnya dalam tingkat yang besar atau utama. Tingkatan yang utama ini disebut dengan tahu, misalnya tahu bersama. Jawaban dari bisa diterima? Jika tidak ada yang tanya lagi, kami tutup dengan salam Prabu Santi. Om Santi Santi Santi. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang dengan biasa. Dan Ibu Putri Deswari, Muhammad Sepakat Salib, di Komang Jatri Utami. Setelah perkenalan dari kelompok kami, materi akan dibacakan oleh Komang dia. Materi yang pertama yaitu bagian Astadasa Parwa. Yang ke-10 yaitu Sautika Parwa. Sautika Parwa berkisah tentang pembalasan dendam Aswatama atas kematian ayahnya Resi Drona. Yang ke-11 Sri Parwa berkisah tentang kesedihan para janda dan kesatria Pandawa dan Kurawa yang gugur di medan perang Kurukshetra. Selain itu, Gandari juga mengutus Kresna agar keluarganya yakin kaum Yadawa kelak akan saling membantai. Yang ke-12 Santi Parwa berkisah tentang pengangkatan Yudhistira sebagai raja di kerajaan Kuru dengan ibu kota Hastinapura. Bagian ini merupakan bagian yang terpanjang dari semua Parwa yang ada. Yang ke-13 Anusasana Parwa. Parwa ini mengisahkan tentang wejangan terakhir dari Resi Bisma kepada para penerus dinasti Kuru sebelum dia menghembuskan napas terakhir. Bisma mengajarkan tentang ajaran Dharma, arta, aturan tentang berbagai upacara, kewajiban seorang raja, dan masih banyak lainnya. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Ibu Putri Desari.
Yang kedua ada pelaksanaan pancayatnya yang terjadi di masyarakat, yaitu fitrayatnya, manusiayatnya, dan budayatnya. Pelaksanaan fitrayatnya yaitu satu, melaksanakan upacara pengaben bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Kedua, upacara nyeka, yaitu memutuskan ikatan roh leluhur dari unsur panca mahabhuta. Pelaksanaan manusiayatnya: satu, upacara bayi yang baru lahir. Kedua, upacara bayi pupus pusar atau disebut dengan upacara mapang musne lahan. Yang setelah itu pelaksanaan budayatnya: satu, upacara mencaru. Dua, ngaturang segahan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Siap tanya. Silakan. Perkenalkan, saya Mei akan bertanya apa yang kalian ketahui tentang Asta Dasa Parwa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nyoman Mei. Apa yang dimaksud dengan Asta Dasa Parwa? Asta Dasa Parwa adalah nama bagi 18 parwa Mahabharata, sebuah naskah wiracanta Hindu dari India. Seperti Jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup dengan salam Brahma Sakti. Om Santi Santi Om. Oke, terima kasih dari presentasi dari kalian. Di sini Bapak akan sedikit memberikan pemahaman dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, di sini ada namanya pelaksanaan budayanya dibagi dalam tingkatan kecil. Jadi dalam waktu materi yang sebelumnya, Bapak kalian sudah jelaskan sebenarnya yajna itu dibagi menjadi 3 tingkatan, dari nista, madya, dan utama. Tetapi kalian di sini dalam yajna ini dibagi menjadi 3 bagian. Tadi ada pertanyaan apakah ayam warna-warni itu dalam tingkatan yang besar atau kecil, kan ada yang bertanya, ada seperti itu kira-kira tadi Bapak dengar. Jadi di situ adalah kalau masih dijelaskan dari kelompok 1 tadi ada segahan, ada Mucaru, ada Eka Dasa Ludra, ada Pancu Wali Kramo. Itu adalah tingkatan dalam pelaksanaan buta yajna. Bapak akan ngasih kalian di grup tentang Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Paham? Buka, Bapak menggunakan Google Chrome. Ya, Pak. Jadi Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal 10 menit. Sudah? Oke. Bapak akan simpulkan dulu dari presentasi atau diskusi tadi kalian. Tadi kan dari pertanyaan, Bapak sekarang mau menyimpulkan dari hasil diskusi atau presentasi secara global. Dari LKPD itu sudah bagus sekali dalam mengerjakan, di mana dalam kisah Mahabharata ini ada 18 parwa dan ceritanya sudah dijelaskan dengan singkat oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Dari materi tadi, apa yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian yang sudah kalian menjadi suatu pandangan kalian nanti ke depan, secara global, secara umum aja. Oke, silakan. Tidak menjadi hinsa dan tidak menyalahi aturan Weda, Pak. Sesuai dengan telah yang dijelaskan sebelumnya, dan penggunaan hewan dalam upacara yatnya ini sudah dilakukan sejak turun-temurun, dan penggunaan hewan dalam upacara ini sudah tercantum dalam lontar acanguan. Dalam kitab Manawa, Dharma Sastra Bhakti, Sloka 40-43 dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan binatang dan tumbuhan untuk tujuan upacara kurban dengan maksud untuk kebaikan bumi. Nilai-nilai tadi, ya, nilai tidak ada 5 nilai ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi.
Nilai apa yang sudah dapatkan dari video tadi dibilang dari sini apa tadi? Nilai apa? Nilai apa? Persembahan pengorbanan. Di mana kita melakukan suatu persembahan pengorbanan, bukan hanya materi, tetapi tubuh kita juga bisa dijadikan suatu pengorbanan. Bapak kasih apresiasi tentang kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah maksimal sekali dalam berdiskusi, bagus, baik, kerjasamanya, kolaborasinya sangat baik sekali. Dan yang bapak beri apresiasi adalah di mana kalian bisa menggunakan IT, teknologi yang ada dalam handphone kalian. Sudah bisa membuat PowerPoint yang sederhana saja itu sudah bagus. Ya, dengan waktu sesingkat seperti ini, kan sudah bisa. Jadi inilah pembaruan yang harus kalian ketahui. Sangat bagus sekali, Bapak apresiasi, kita tepuk tangan dulu. Gimana anak-anak hari ini, pembelajaran hari ini menyenangkan, membosankan, apa seperti apa? Menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dapat pengetahuan baru, dari yang nggak tahu jadi tahu lah. Pesan Bapak untuk kalian, dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan, dari nilai yang kita dapatkan, tolong diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dharma, kalian harus selalu berbuat baik, setia, harus selalu jujur dan setia. Pendidikan, harus selalu mengetahui kemampuan kita, kompetisi kita di mana, supaya kita menjadi orang yang profesional. Pengorbanan harus setiap apa kita menjadi tujuan kita inginkan, kita harus punya pengorbanan. Paham? Dari Bapak, sebelum Bapak tutup, kalian lebih dahulu kita berdoa, dipimpin oleh Debbie untuk berdoa sebelum Bapak tutup materi ini. Siap berdiri. Kita santri mulai. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan Paramasakti. Om Santi Santi Santi.